Di dalam dunia yang dipenuhi oleh perhitungan politik dan takdir surgawi, sosok Suruan-Ruan lahir dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh wanita manapun di negeri ini. Sejak hari pertama ia menghirup udara dunia, tanda cinnabar yang sangat langka terpancar pada dirinya, sebuah pertanda sakral yang dipercayai oleh seluruh pakar peramalan sebagai simbol takdir seorang permaisuri kekaisaran. Siapapun pria yang kelak menjadi suaminya, tidak peduli dari mana asal-usulnya, diyakini akan naik ke puncak kekuasaan tertinggi dan menjadi kaisar sejati yang menikmati perlindungan abadi. Melihat takdir yang begitu berharga dan tidak terjangkau tersebut, ikatan persahabatan erat antara Ibu Suruan-Ruan dan seorang tabib wanita istana, yang kini menjabat sebagai selir kekaisaran Hui, menjadi pendorong utama diadakannya perjanjian pernikahan sejak mereka masih kecil. Pangeran ke-9, Shen Moyu, ditetapkan sebagai calon suami yang sangat beruntung untuk mendampingi Suruan-Ruan. Namun, apa yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidup Suruan-Ruan justru berubah menjadi panggung penghinaan yang sangat kejam di hadapan seluruh pejabat sipil dan militer. Pada hari pernikahan agung yang sangat megah itu, Shen Moyu menunjukkan tabiat aslinya yang penuh keangkuhan dan ketidakberdayaan moral. Dengan kemampuan bertarung dan sikap kasarnya, Shen Moyu secara tiba-tiba menarik kerudung merah pernikahan Suruan-Ruan hingga terlepas di depan umum. Tanpa rasa bersalah, Shen Moyu dengan mata memerah memanggil seorang pelayan wanita bernama Luo 11 ke tengah aula. Dengan nada suara yang dingin dan penuh keangkuhan, Pangeran ke-9 memerintahkan Suruan-Ruan yang berdiri mematung untuk segera berlutut di lantai dan menyajikan teh penghormatan kepada pelayan tersebut. Shen Moyu berdalih bahwa dirinya dan Luo 11 sejatinya telah lama hidup dan bertindak sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai jauh sebelum pernikahan formal ini terjadi. Sebagai wanita yang baru saja masuk ke dalam lingkaran kehidupannya, Suruan-Ruan dianggap hanyalah pendatang baru yang sudah sepantasnya tunduk dan menyajikan teh kepada Luo 11. Shen Moyu bahkan menegaskan secara terbuka bahwa seandainya bukan karena paksaan keras dari ibunya, ia tidak akan pernah mau menikahi Suruan-Ruan. Bagi Shen Moyu, tidak ada wanita lain yang pantas menduduki posisi tahta di hatinya selain Luo 11. Ia bahkan bersumpah bahwa ketika dirinya naik tahta kelak, Luo 11 lah yang akan diangkat sebagai permaisuri resmi. Sementara posisi putra mahkota mendatang hanya akan diperuntukkan bagi keturunan darah dari rahim Luo 11. Mendengar segala hinaan, pengkhianatan, dan perlakuan tidak adil yang dilontarkan secara terang-terangan di hari bahagianya, Suruan-Ruan tidak meneteskan air mata keputusasaan. Sebaliknya, rasa bangga dan harga dirinya sebagai putri keluarga Su membakar dadanya. Dengan tertawa sinis dan penuh keteguhan, Suruan-Ruan menatap lurus ke arah Shen Moyu. Tanpa ragu sedikit pun, Suruan-Ruan menyatakan dengan suara nyaring yang menggema di seluruh aula pesta bahwa pertunangan dan janji pernikahan antara dirinya dan Yang Mulia Pangeran ke-9 dengan ini resmi dibatalkan detik itu juga. Tidak berhenti sampai di situ, Suruan-Ruan membalikkan badannya menghadap ke arah ratusan tamu undangan, para bangsawan, serta pangeran yang hadir. Dengan penuh keberanian dan ketenangan yang luar biasa, Suruan-Ruan berseru kepada seluruh hadirin, menanyakan siapa di antara pria terhormat di ruangan itu yang bersedia maju dan melamarnya hari ini, maka dirinya, Suruan-Ruan, akan langsung menikah dengannya saat itu juga. Seruan berani tersebut seketika menimbulkan kegemparan dan bisik-bisik riuh di antara para tamu. Semua orang tahu betapa agungnya takdir yang dibawa oleh putri keluarga Su. Siapapun yang menikahi wanita berwajah bagaikan peri kolam giok ini praktis akan memegang kunci menuju tahta kekaisaran. Banyak di antara pangeran dan pejabat muda yang mulai mempertimbangkan tawaran emas tersebut di dalam hati mereka. Kemarahan Shen Moyu meledak hebat saat melihat calon istrinya berani menantang otoritasnya di depan umum. Dengan wajah memerah menahan malu dan amarah, Shen Moyu membentak Suruan-Ruan dan menyebutnya sebagai wanita yang sangat lancang.
Shen Moyu menegaskan bahwa pernikahan ini telah diatur oleh ibunya dan nama Suruan Ruan telah terukir dalam silsilah keluarga kerajaan. Ia mengancam bahwa meskipun dirinya tidak menginginkan Suruan Ruan, wanita itu tidak akan pernah diizinkan untuk menikahi pria lain. Pria manapun yang berani melangkah maju untuk menerima lamaran Suruan Ruan akan dianggap secara terang-terangan menentang keluarga kekaisaran dan dituduh menyimpan niat pemberontakan yang mematikan. Shen Moyu memberikan dua pilihan tragis bagi masa depan Suruan Ruan jika batal menikah dengannya: mati bekerja keras sebagai rakyat biasa atau mencukur habis rambutnya untuk mengasingkan diri menjadi seorang biarawati di pegunungan. Di tengah ketegangan yang memuncak, kedatangan selir Kekaisaran Hui diiringi rombongan pengawal istana seketika memecah suasana. Sang selir yang mendapati kekacauan di hari pernikahan putranya merasa sangat terkejut dan murka. Ia segera memerintahkan para pengawal untuk menyeret pelayan tidak tahu diri, Luo 11, keluar dari aula agar hukum adat istana dapat ditegakkan. Namun, Shen Moyu justru pasang badan melindungi Luo 11, bahkan mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyentuh wanita pemikat tersebut. Selir Kekaisaran Hui menatap putranya dengan penuh kekecewaan, mengingatkan betapa besarnya usaha dan perjuangan yang telah dilakukan di masa lalu untuk mendapatkan restu dari Ibu Suruan Ruan demi mengamankan takdir tak terjangkau milik Paviliun Takdir. Sang ibu meratapi tindakan bodoh Shen Moyu yang menghancurkan kehormatan dan wajah keluarga Su di hari pernikahan. Shen Moyu dengan dalih yang picik membela diri bahwa ia tidak menolak menikahi Suruan Ruan, melainkan hanya ingin memberi pelajaran awal agar Suruan Ruan tidak menyalahgunakan kekuasaan di dalam rumah tangganya kelak. Tanpa rasa malu, Shen Moyu merincikan rencana absurdnya. Setelah menikah, Suruan Ruan wajib merawat Luo 11 selama masa pasca persalinan, mengambil anak haram dari rahim Luo 11 untuk dibesarkan sebagai anaknya sendiri, serta memanfaatkan pengaruh ayahnya yang menjabat sebagai guru besar Akademi Hanlin untuk membukakan jalan karir bagi anak tersebut. Mendengar persyaratan yang begitu merendahkan, Suruan Ruan menolak keras pembelaan palsu tersebut. Ia mengingatkan kembali janji suci yang diucapkan Shen Moyu saat meminta restu ibunya. Janji bahwa Suruan Ruan akan menjadi satu-satunya istri sah tanpa ada kekacauan di dalam rumah tangga. Kini, Shen Moyu justru secara terang-terangan merusak aturan dengan mengangkat selir di atas istri sah dan memaksanya menyajikan teh kepada pelayan. Suruan Ruan menegaskan bahwa sekalipun ia harus mencukur habis rambutnya menjadi biarawati, ia tidak akan pernah sudi menikahi pria tidak bermartabat seperti Shen Moyu. Shen Moyu yang merasa dipermalukan akhirnya menarik tangan Luo 11 dan melangkah pergi meninggalkan aula pesta, bermaksud membiarkan Suruan Ruan dan keluarga Shen menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali dan reputasi keluarga kerajaan yang terancam hancur, selir Kekaisaran Hui mencoba menawarkan jalan keluar yang sangat konyol demi menyelamatkan acara. Sang selir mengusulkan agar pelayan istana memegang seekor ayam jantan sebagai pengganti pengantin pria, sehingga upacara penyembahan langit dan bumi tetap dapat dilangsungkan. Namun Suruan Ruan menyadari sepenuhnya bahaya di balik usulan tersebut. Menikahi seekor ayam jantan mungkin memberikan keselamatan sementara, tetapi akan menanggung beban cemoohan dan keaiban seumur hidup yang tak akan pernah bisa dibersihkan. Di sisi lain, membatalkan pertunangan secara sepihak dapat menyeret seluruh keluarga Su ke dalam ancaman hukuman pemberontakan yang dituduhkan oleh Shen Moyu. Tepat saat situasi berada di ambang bencana besar, sebuah suara yang berat dan berwibawa bergema dari arah pintu masuk aula, memecah keheningan dan mengubah seluruh jalannya takdir. Di tengah ketegangan yang mencekam dan suasana aula pernikahan yang diliputi kecemasan setelah kepergian Shen Moyu, usulan konyol selir Kekaisaran Hui untuk menikahkan Suruan Ruan dengan seekor ayam jantan semakin menyudutkan posisi keluarga Su. Namun, di saat harapan hampir pupus dan cemoohan para tamu mulai terdengar, sesosok pria berwibawa dengan aura keagungan yang dingin tiba-tiba melangkah maju membelah kerumunan. Sosok tersebut tidak lain adalah putra mahkota kekaisaran, Shen Mo Huai.
Dengan tatapan mata yang tenang namun tajam, Shen Mohuai mengajukan pertanyaan terbuka yang menghentak seluruh hadirin. Apakah pernyataan Suruan Ruan tentang kesediaannya untuk menikahi pria manapun yang maju melamarnya hari itu masih berlaku dan dapat dipegang janjinya? Mendengar pertanyaan tersebut, aula pesta seketika berubah menjadi sunyi senyap. Shen Moyu yang belum melangkah jauh terperanjat dan membentak dengan penuh kemarahan, menegaskan bahwa Suruan Ruan adalah tunangannya dan tindakan sang putra mahkota adalah sebuah kekacauan yang tidak lucu. Namun, para pejabat dan bangsawan yang hadir menyadari implikasi politik yang sangat besar dari momen ini. Takdir agung tanda cinnabar yang dibawa oleh Suruan Ruan sebagai calon permaisuri sejatinya sangat cocok dan selaras dengan posisi Shen Mohuai sebagai penguasa Istana Timur dan calon kaisar berikutnya. Tanpa memedulikan amarah Shen Moyu, Suruan Ruan menatap lurus ke dalam mata Shen Mohuai dan mengangguk tegas, menyatakan bahwa setiap kata yang diucapkannya dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, Shen Mohuai berbalik menghadapi selir Kekaisaran Hui dan meminta izin untuk meminjam aula pernikahan serta fasilitas yang telah disiapkan hari itu guna melangsungkan pernikahan resminya dengan Suruan Ruan. Selir Kekaisaran Hui yang terpaku oleh wibawa sang putra mahkota tidak mampu menolak. Dalam hitungan menit, upacara penyembahan langit dan bumi yang sakral pun digelar secara mendadak di hadapan ratusan saksi mata kekaisaran. Ketika Suruan Ruan berjalan bersisian dan merangkul lengan Shen Mohuai menuju altar, ia merasakan kehangatan yang luar biasa memancar dari telapak tangan pria itu. Di balik kulitnya yang halus, Suruan Ruan dapat merasakan keberadaan kapalan-kapalan tipis yang terbentuk akibat latihan fisik serta penggunaan senjata rotan yang intens. Namun, hal yang paling menarik perhatian Suruan Ruan adalah gerakan langkah kaki Shen Mohuai. Meskipun sang putra mahkota berusaha menyembunyikannya dengan sangat rapi melalui postur tubuh yang tegap dan angkuh, Suruan Ruan yang jeli memperhatikan bahwa kaki kiri Shen Mohuai mendarat sedikit lebih lambat dan tertahan setiap kali melangkah. Rumor yang beredar di kalangan istana mengenai cedera kaki kronis sang putra mahkota ternyata bukanlah sekadar kabar burung biasa, melainkan sebuah fakta medis yang nyata. Kendati demikian, ketenangan di antara alisnya, ketampanan wajahnya yang menawan, serta aura ketegasannya membuat kekurangan fisik tersebut sama sekali tidak mengurangi keagungannya sebagai seorang calon penguasa. Setelah seluruh prosesi penyembahan langit dan bumi selesai dilangsungkan, Shen Mohuai memboyong Suruan Ruan kembali ke kediaman putra mahkota. Memasuki gerbang istana yang megah, Shen Mohuai menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada Suruan Ruan atas pelaksanaan pernikahan yang terkesan terburu-buru dan tanpa persiapan matang. Namun Suruan Ruan merespons dengan penuh rasa hormat dan syukur, menegaskan bahwa bantuan serta keberanian Shen Mohuai di saat kritis telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan seluruh keluarga Su dari kehancuran. Keesokan harinya, saat terbangun dari tidurnya di atas pembaringan yang asing, Suruan Ruan menatap langit-langit kamar yang dihiasi ukiran mewah serta pakaian tidur sutra bermotif awan keberuntungan yang dikenakannya. Rasa tidak percaya masih menyelimuti pikirannya saat menyadari bahwa hanya dalam waktu 1 malam, status kehidupannya telah bertukar sepenuhnya. Dari calon istri Pangeran ke-9 kini ia resmi menyandang gelar sebagai putri mahkota kekaisaran yang sah. Di dalam keheningan pagi, Suruan Ruan merenungkan kembali ingatan dan desas-desus mengenai masa lalu suaminya. Shen Mohuai diketahui tertular penyakit dingin yang sangat parah saat masih kanak-kanak. Meskipun nyawanya berhasil diselamatkan oleh para tabib istana, penyakit tersebut meninggalkan penderitaan berupa kelumpuhan dan kerusakan saraf pada jaringan otot kaki kirinya. Kondisi cacat fisik ini sering dijadikan senjata politik oleh para menteri oposisi untuk mendesak kaisar agar mencopot posisi Shen Mohuai sebagai putra mahkota dan menggantikannya dengan pangeran lain. Namun, kaisar yang sangat menyayangi Shen Mohuai tetap teguh mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasukan Chu. Hal inilah yang membakar amarah serta ambisi jahat Shen Moyu dan pangeran-pangeran lainnya, yang menganggap posisi Shen Mohuai sangat lemah sehingga mereka terus-menerus berusaha merancang konspirasi untuk merebut tahta.
Lamunan Suruan Ruan terhenti ketika Shen Mohuai melangkah masuk ke dalam ruangan dengan sikap yang sangat hangat dan perhatian. Sang putra mahkota memberitahukan agenda hari itu, yaitu membawa Suruan Ruan untuk memberi penghormatan resmi kepada ibundanya di istana, dilanjutkan dengan kunjungan balasan ke rumah orang tua Suruan Ruan. Shen Mohuai kemudian menyodorkan sebuah gulungan kertas yang berisi daftar rinci hadiah pernikahan untuk keluarga Su. Tulisan padat di atas kertas tersebut mencantumkan berbagai jenis bahan obat-obatan tonik langka, kain sutra berkualitas terbaik, hingga sebuah tempat tinta kuno yang sangat langka yang menjadi koleksi idaman ibu Suruan Ruan. Ketelitian dan kesungguhan Shen Mohuai dalam mempersiapkan segala kebutuhan tersebut membuat Suruan Ruan merasa sangat tersentuh dan dihargai sebagai seorang istri. Sebelum rombongan berangkat, Suruan Ruan menyampaikan sebuah permintaan khusus kepada Shen Mohuai untuk mampir sejenak ke Yishan-tang, sebuah apotek kelas atas di kawasan Chifeng. Apotek Yishan-tang terkenal memiliki koleksi bahan-bahan obat herbal yang sangat lengkap serta tanaman obat langka yang sulit ditemukan di tempat lain. Sejak masa kecilnya, Suruan Ruan telah mewarisi dan mempelajari ilmu medis serta racikan herbal dari ibunya. Berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik dan cara berjalan Shen Mohuai kemarin, Suruan Ruan meyakini bahwa cedera kaki yang dialami suaminya sejatinya bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan secara permanen. Kerusakan otot tersebut dipicu oleh resapan hawa dingin jahat yang mengendap di dalam tanah dan merasuk ke dalam tubuh saat masa kecil. Dengan memadukan beberapa tanaman obat langka seperti rumput janggut naga dan bahan penambah ki darah lainnya, Suruan Ruan bertekad untuk meracik formula khusus yang sanggup memulihkan fungsi kaki Shen Mohuai sepenuhnya. Suasana tenang di dalam apotek Yishan-tang yang harum oleh aroma tanaman obat mendadak berubah menjadi tegang ketika Suruan Ruan menemukan seikat rumput janggut naga di atas rak. Ramuan langka tersebut merupakan bahan utama yang sangat dibutuhkannya untuk memulihkan kerusakan otot dan saraf kaki Shen Mohuai. Namun, sebelum Suruan Ruan sempat membayarnya, suara kekahan sinis memecah keheningan. Pangeran ke-9, Shen Moyu, melangkah masuk menggandeng mesra pelayan kesayangannya, Luo 11, yang sedang hamil. Tanpa rasa malu, Shen Moyu mengejek Suruan Ruan terkait insiden pernikahan kemarin, mempertanyakan mengapa seorang wanita yang kabarnya menikah dengan seekor ayam jantan masih berani meminta obat mewah. Luo 11 ikut melancarkan provokasi dengan nada pura-pura lembut. Ia mengklaim bahwa tabib kekaisaran menyatakannya kekurangan ki dan darah akibat kehamilan, sehingga membutuhkan rumput janggut naga untuk menyehatkan janinnya. Tanpa memikirkan kesopanan, Shen Moyu membentak dan menuntut Suruan Ruan menyerahkan tanaman obat tersebut kepada Luo 11. Shen Moyu menegaskan bahwa kesehatan Luo 11 dan calon anaknya jauh lebih berharga daripada Suruan Ruan yang dianggapnya wanita buangan. Ia bahkan secara sepihak melarang Suruan Ruan membeli ramuan herbal itu. Di tengah intimidasi tersebut, putra mahkota Shen Mohuai muncul dengan wibawa dingin yang membekukan atmosfer. Kehadirannya membuat Shen Moyu dan Luo 11 terperanjat. Dengan suara berat penuh keagungan, Shen Mohuai menegur tindakan pangeran ke-9 yang bertindak lancang. Ketika Shen Moyu berdalih bahwa Suruan Ruan merebut obat Luo 11, Shen Mohuai dengan tegas membentaknya. Sang putra mahkota menegaskan bahwa Suruan Ruan saat ini adalah putri mahkota resmi kekaisaran dan kakak ipar sah bagi Shen Moyu. Shen Moyu terperanjat tak percaya dan mempertanyakan bagaimana wanita yang kemarin ditinggalkan bisa mendadak menjadi putri mahkota. Shen Mohuai menjelaskan bahwa upacara pernikahan resminya dengan Suruan Ruan telah dilangsungkan secara sah pada malam sebelumnya. Ia memperingatkan Shen Moyu agar tidak berani lagi merendahkan martabat Suruan Ruan. Menyadari posisi hukum yang berbalik sepenuhnya, raut wajah Shen Moyu berubah memucat penuh kejengkelan. Meskipun terdesak, Shen Moyu mencoba menyindir cedera kaki kronis Shen Mohuai. Ia mengejek bahwa perjalanan harian sang putra mahkota sangat merepotkan,
lalu meragukan kemampuan Suruan Ruan untuk merawat pangeran yang cacat fisik. Sindiran ini bertujuan mempertegas rumor bahwa posisi Shen Mohuai sebagai pemimpin pasukan Chu sangat rapuh. Namun, Suruan Ruan tidak tinggal diam melihat suaminya dihina. Dengan penuh percaya diri, Suruan Ruan menegaskan bahwa ia akan merawat kehidupan sehari-hari putra mahkota dengan sebaik-baiknya. Mengenai gangguan kaki Shen Mohuai, Suruan Ruan secara berani berjanji bahwa kondisi fisik suaminya akan membaik dan pulih dalam waktu kurang dari setengah bulan. Shen Moyu mengejek janji tersebut sebagai kata-kata kosong, mengingat tabib terbaik pun telah menyerah. Sebelum perselisihan berlanjut, Shen Mohuai memberikan peringatan keras terakhir kepada Shen Moyu untuk menjaga ucapan, lalu membawa Suruan Ruan pergi. Sekembalinya ke kediaman putra mahkota, Suruan Ruan langsung menuju apotek khusus di sebelah dapur kecil. Menggunakan bahan herbal berkualitas termasuk rumput janggut naga, Suruan Ruan merebus tanaman obat sesuai resep pengobatan kuno dari ibunya. Ia mengawasi nyala api hingga cairan mendidih dan mengental menjadi mangkuk ramuan pemulih. Suruan Ruan membawa mangkuk obat hangat tersebut dan menyerahkannya kepada Shen Mohuai. Ia menjelaskan bahwa kelumpuhan kaki sang putra mahkota dipicu oleh endapan hawa dingin ekstrim sejak masa kanak-kanak, sehingga harus meminum ramuan ini rutin setiap hari selama setengah bulan. Shen Mohuai meminum seluruh cairan pahit itu dalam satu tegukan tanpa berkedip. Ketika ditanya apakah rasanya pahit, Shen Mohuai menatap istrinya lembut dan menjawab bahwa dibandingkan penderitaan pahit sejak kecil, ramuan obat buatan Suruan Ruan ini justru terasa sangat manis di hatinya. Pagi keesokan harinya, rombongan kediaman putra mahkota bergerak menuju kediaman keluarga Su untuk kunjungan balasan. Setibanya di sana, ayah dan ibu Suruan Ruan telah menunggu dengan rasa haru. Ibu Suruan Ruan memeluk putrinya dengan mata berkaca-kaca, terharu melihat putrinya kini menjadi putri mahkota. Suruan Ruan meyakinkan ibunya bahwa Shen Mohuai memperlakukannya dengan sangat baik. Ayah Suruan Ruan, Su Taifu yang menjabat guru besar Akademi Hanlin, melangkah maju mendekati Shen Mohuai. Sebagai cendekiawan tua, ayah Su menyampaikan pesan jujur namun tajam. Ia menegaskan bahwa Suruan Ruan adalah mutiara kesayangan keluarga Su. Ayah Su bersumpah jika Shen Mohuai membiarkan Suruan Ruan menderita ketidakadilan sekecil apapun, ia tidak ragu mempertaruhkan seluruh jabatannya membawa pedang kematian ke hadapan kaisar demi menuntut keadilan. Shen Mohuai mendengarkan ancaman tersebut dengan rasa hormat. Dengan kesungguhan, sang putra mahkota membungkuk dan memberikan jaminan suci. Shen Mohuai menegaskan bahwa Suruan Ruan adalah istrinya yang sah dan sosok yang akan dilindunginya seumur hidup. Ia berjanji tidak akan membiarkan istrinya bersedih dan bersedia menerima hukuman langit jika melanggar janji. Kesungguhan Shen Mohuai membuat ayah Su menghela napas lega dan menyambut sang putra mahkota masuk ke rumah mereka dengan hangat. Malam hari mulai menyelimuti ibu kota ketika rombongan kereta kuda kediaman putra mahkota akhirnya tiba kembali di depan gerbang utama setelah menyelesaikan serangkaian agenda kunjungan resmi. Ketika kereta berhenti sempurna, Shen Mohuai melangkah turun terlebih dahulu untuk menyambut istrinya. Namun, sebuah momen ajaib terjadi saat kaki kiri Shen Mohuai menyentuh tanah. Tidak ada lagi jeda tertahan, langkah yang pincang, atau rasa canggung yang biasanya menyiksa setiap kali ia menapak. Gerakan kakinya terasa sangat ringan, kokoh, dan sama sekali tidak menimbulkan rasa sakit. Shen Mohuai tertegun sejenak di tempatnya berdiri, menatap kakinya sendiri dengan pandangan tidak percaya sebelum berpaling menatap Suruan Ruan yang melangkah keluar dari kereta. Dengan mata yang berbinar penuh rasa gembira dan haru, Shen Mohuai segera meraih jemari Suruan Ruan. Kehangatan memancar dari telapak tangan sang putra mahkota saat ia mengungkapkan dengan suara gemetar bahwa ramuan herbal buatan Suruan Ruan benar-benar menunjukkan khasiat yang luar biasa.
Kekakuan dan rasa sakit pada jaringan otot kakinya yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun perlahan-lahan mulai sirna hanya dalam waktu singkat. Merasa sangat berutang budi atas keahlian medis istrinya, Shen Mohuai secara terbuka menawarkan imbalan apapun yang diinginkan Suruan Ruan, apakah itu 10.000 tael emas, wilayah kekuasaan yang luas, atau harta karun kekaisaran lainnya. Namun, Suruan Ruan merespons tawaran melimpah tersebut dengan senyuman lembut dan penolakan yang sangat bijaksana. Suruan Ruan menegaskan bahwa dirinya sebagai putri mahkota tidak menginginkan imbalan materi apapun dari suaminya. Sebaliknya, Suruan Ruan memanfaatkan momen berharga tersebut untuk memberikan peringatan politik yang sangat krusial. Ia mengingatkan Shen Mohuai agar meningkatkan kewaspadaan terhadap gerak-gerik Pangeran ke-9, Shen Moyu, yang diyakininya menyimpan ambisi jahat dan niat pemberontakan yang dapat mengancam keselamatan tahta. Suruan Ruan meminta Shen Mohuai untuk menggunakan posisinya sebagai pengawas perbekalan dan pemimpin pasukan Chu guna memantau setiap pergerakan mencurigakan di lingkungan istana. Shen Mohuai menatap sosok istrinya yang anggun dan cerdas dengan penuh rasa kagum, berjanji akan menangani seluruh ancaman politik tersebut. Di dalam hatinya, Suruan Ruan merasa sangat bersyukur dan menyadari bahwa menikahi Shen Mohuai adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Sejak insiden di apotek Qishantang dan terbuktinya khasiat ramuan herbal tersebut, perubahan drastis terjadi pada diri Shen Mohuai. Pangeran yang sebelumnya cenderung pasif dan membatasi diri di dalam Istana Timur akibat keterbatasan fisiknya kini bertransformasi menjadi sosok pemimpin yang sangat aktif dan berwibawa. Dengan kondisi kaki yang semakin membaik dan langkah yang semakin stabil, Shen Mohuai mulai memasuki istana sebelum fajar menyingsing setiap hari. Ia secara sukarela membantu Kaisar meninjau puluhan memorandum negara, mengurusi perbekalan militer, serta menyelesaikan urusan pemerintahan dengan ketegasan yang luar biasa. Kegigihan dan dedikasi Shen Mohuai membuat Kaisar merasa sangat bangga dan gembira, hingga menganugerahkan berbagai hadiah kekaisaran yang jumlahnya berlipat ganda dari biasanya. Namun, kebangkitan momentum Shen Mohuai dan keberadaan Suruan Ruan sebagai putri mahkota yang berbudi luhur justru membakar rasa cemas, iri hati, dan dengki di dada pangeran-pangeran lain, terutama Shen Moyu. Shen Moyu yang tadinya berspekulasi bahwa cederanya kaki Shen Mohuai akan membuat posisi putra mahkota dicopot dalam waktu dekat kini mendapati dirinya terdesak. Takut kehilangan peluang untuk merebut tahta, Shen Moyu bersekongkol dengan pangeran ke-13 dan pangeran ke-15 untuk melancarkan serangan politik secara terbuka pada sidang pengadilan pagi 2 minggu kemudian. Di hadapan Kaisar dan ratusan pejabat istana yang hadir, Shen Moyu melangkah maju dan menyampaikan tuduhan pemakzulan yang sangat berat terhadap putra mahkota. Shen Moyu menuduh bahwa Shen Mohuai memiliki ambisi jahat untuk memberontak. Sebagai bukti, Shen Moyu mengungkit tindakan Shen Mohuai yang mengerahkan pasukan pengawal kekaisaran elit tanpa izin resmi dengan dalih latihan militer, mempromosikan anak-anak didik dari keluarga Su untuk membangun faksi politik pribadi, serta secara sengaja menikahi Suruan Ruan demi memanfaatkan ramalan tanda Cinabar untuk mengklaim mandat surga. Pangeran ke-13 dan ke-15 turut menyuarakan tuduhan serupa, menciptakan atmosfer ketegangan yang sangat tinggi di dalam aula sidang. Di tengah tuduhan yang membara tersebut, sebuah perintah kekaisaran dikeluarkan untuk memanggil putri mahkota Suruan Ruan menghadap ke balai sidang. Para menteri yang tidak mengetahui rencana Kaisar berspekulasi bahwa Kaisar mulai mencurigai putra mahkota dan berniat menginterogasi Suruan Ruan guna mencari bukti kejahatan. Ketika surat panggilan tiba, Suruan Ruan sejatinya sedang sibuk meracik obat pemulih untuk kaki Shen Mohuai di apotek Istana Timur. Tanpa rasa takut sedikit pun, Suruan Ruan merapikan pakaiannya dan melangkah masuk ke dalam balai sidang kekaisaran dengan sikap yang sangat tenang, bermartabat, lalu memberikan salam penghormatan kepada Kaisar. Di luar dugaan Shen Moyu dan para konspirator lainnya, Kaisar sama sekali tidak melancarkan interogasi atau prasangka buruk. Begitu melihat Suruan Ruan berdiri anggun di tengah aula,
Raut wajah Kaisar justru mendadak cerah oleh senyuman gembira. Kaisar memuji keandalan Su Taifu dalam mendidik putri yang begitu berbudi luhur, cerdas, dan bermartabat. Kaisar bahkan berpaling menegur Shen Mohuai dengan nada bercanda, mempertanyakan mengapa putra mahkota menyembunyikan istri sebaik itu dan tidak membawanya ke istana lebih awal untuk diperkenalkan. Tindakan Kaisar yang secara terang-terangan memberikan pujian dan perlindungan mutlak bagi pasangan putra mahkota seketika membungkam seluruh menteri dan mematahkan tuduhan Shen Moyu. Kaisar kemudian mengalihkan pandangannya kepada Shen Moyu dan para pangeran yang melayangkan tuduhan pemberontakan. Dengan suara berwibawa yang memenuhi aula, Kaisar menegaskan bahwa Su Ruan adalah putri mahkota yang sah, sehingga sangat wajar jika kelak ia menjadi permaisuri. Kaisar mengecam tindakan para pangeran yang menjadikan kabar burung mengenai tanda Cinnabar sebagai alasan untuk memfitnah saudara kandung mereka. Untuk membongkar kepalsuan para pangeran tersebut, Kaisar memanggil Su Taifu guna mempertanyakan rekam jejak akademis dan kedisiplinan pangeran ke-13, ke-15, dan Shen Moyu. Su Taifu melangkah maju dan membeberkan kenyataan pahit yang mengejutkan seluruh ruang sidang. Terungkap bahwa pangeran ke-13 seringkali bolos sekolah dengan dalih berpura-pura sakit, pangeran ke-15 menghabiskan waktunya menikmati pertunjukan teater, sementara Shen Moyu hampir tidak pernah menginjakan kaki di ruang belajar dan sering bersikap kasar kepada pengajar. Pengakuan tersebut menjadi pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa martabat ketiga pangeran di hadapan Kaisar. Dengan rasa murka atas kelakuan putra-putranya yang malas dan suka menyebar fitnah, Kaisar segera menjatuhkan hukuman yang sangat tegas. Pangeran ke-13 dan pangeran ke-15 dijatuhi hukuman pengurungan di dalam ruang studi masing-masing di bawah pengawasan ketat tabib kekaisaran. Sementara bagi Shen Moyu yang terbukti bersekongkol memfitnah putra mahkota, Kaisar mengambil tindakan yang jauh lebih kejam. Kaisar mencabut status Shen Moyu sebagai pangeran kekaisaran dan mereduksinya menjadi pangeran Jingguang, sebuah gelar formal tanpa wewenang politik apapun yang melarangnya ikut campur dalam urusan pengadilan seumur hidup. Keputusan tegas Kaisar ini tidak hanya menghancurkan ambisi tahta Shen Moyu secara permanen, tetapi juga mengukuhkan posisi Shen Mohuai sebagai putra mahkota yang tak tergoyahkan di seluruh negeri. Setelah kebohongan dan sikap tidak terhormat para pangeran terbongkar secara membara di tengah sidang istana, suasana di aula utama semakin mencekam, dingin, dan terasa sangat menekan. Memanfaatkan momentum emas yang telah matang tersebut, para menteri dan pejabat setia yang sebelumnya telah diatur secara rapi oleh putra mahkota Shen Mohuai melangkah maju satu persatu dari barisan untuk menyampaikan petisi resmi. Setiap kejahatan dan tindakan kriminal yang selama ini disembunyikan oleh Pangeran ke-9, Shen Moyu, beserta kelompoknya dibeberkan secara sangat terperinci dan tanpa celah. Bukti-bukti autentik menunjukkan bahwa Shen Moyu secara sewenang-wenang telah merampas tanah pertanian milik rakyat jelata di daerah pinggiran ibu kota, serta secara terang-terangan memotong dan membialtu 2 anggaran dana bantuan bencana alam yang sangat krusial, hingga menyebabkan penderitaan mendalam serta gelombang keluhan dari masyarakat. Tidak berhenti di situ, Pangeran ke-13 juga terbukti secara diam-diam bersekongkol dengan pejabat daerah untuk menerima suap serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelayan rumah tangga keluarga Fan yang bertindak sewenang-wenang. Seluruh bukti kejahatan yang sangat solid tersebut sejatinya telah dikumpulkan dan disusun secara cermat oleh Shen Mohuai sejak jauh hari. Sikap diam dan tenang yang ditunjukkan oleh sang putra mahkota selama ini hanyalah sebuah taktik untuk menunggu momen yang paling tepat agar dapat melancarkan pukulan mematikan yang menghancurkan seluruh ambisi jahat dari faksi pangeran pengkhianat. Kaisar tua yang duduk di atas singgasana naga merasa sangat murka ketika menyadari bahwa dirinya selama ini telah dikelabui oleh putra-putranya sendiri yang bersikap bagaikan parasit negara. Kaisar segera mengeluarkan perintah tegas untuk mencopot gelar pangeran dari Shen Moyu dan mengawalnya kembali ke istana pangeran untuk menjalani hukuman kurungan penuh. Sementara itu,
Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-15 dipaksa kembali ke kediaman masing-masing di bawah pengawasan ketat tabib kekaisaran dan penjaga istana, dengan larangan keras untuk melangkah keluar pintu rumah atau bersikap malas. Keputusan radikal ini tidak hanya menghancurkan legitimasi Shen Moyu dalam perebutan tahta, tetapi juga menyingkirkannya secara permanen dari panggung politik kekaisaran. Para pejabat tinggi istana kini menyadari sepenuhnya bahwa posisi Shen Mohuai sebagai putra mahkota telah mengakar sangat kuat dan tidak akan pernah bisa tergoyahkan oleh siapapun. Ketika Shen Mohuai berjalan melintasi aula utama, meskipun langkah kaki kirinya masih menunjukkan sedikit jeda yang sangat tipis, kondisi fisiknya terlihat jauh lebih stabil, segar, dan berwibawa berkat ramuan herbal buatan Suruan Ruan. Namun, kehilangan seluruh kekuasaan dan dikenakan hukuman tahanan rumah justru tidak membuat Shen Moyu bertobat atas kesalahannya. Sebaliknya, dendam kesumat dan rasa benci di dalam dadanya semakin membara hebat hingga membuatnya bertindak nekat, dan mengabaikan seluruh hukum negara. Merasa pintu menuju tahta kerajaan melalui jalur sah telah tertutup rapat, Shen Moyu mulai merancang rencana pemberontakan yang sangat berbahaya dan mematikan. Ia secara diam-diam membangun kontak rahasia dengan selir kekaisaran di dalam istana, seorang wanita berpengaruh yang menyimpan amarah mendalam karena putranya kehilangan hak atas tahta. Selir kekaisaran tersebut memegang separuh dari segel pengerahan militer yang pernah dianugerahkan oleh mendiang kaisar terdahulu, sebuah wewenang yang meskipun tidak cukup untuk mengerahkan seluruh angkatan perang, namun sanggup mengendalikan sepasukan prajurit yang signifikan. Pada malam hari, Shen Moyu rutin mengirim utusan rahasia dan Liontin Giok sebagai tanda komunikasi untuk mematangkan skenario kudeta militer. Selain itu, Shen Moyu menyebarkan uang dalam jumlah besar untuk menyuap beberapa perwira pengawal kekaisaran yang bertugas di benteng luar ibu kota. Mereka menyepakati sebuah rencana jahat untuk melancarkan serangan berdarah pada hari pertama bulan depan, tepat saat kaisar keluar dari istana menuju kuil leluhur kekaisaran untuk memimpin upacara pengorbanan. Akan tetapi, seluruh pergerakan gelap dan konspirasi pemberontakan tersebut sama sekali tidak luput dari pengawasan jaringan intelijen Shen Mohuai yang sangat luas. Sang putra mahkota dengan sengaja memasang jaring perangkap dan menempatkan orang-orang kepercayaannya pada posisi strategis di dalam struktur militer guna memantau setiap langkah musuh secara rinci. Shen Mohuai dengan tenang dan sabar menunggu hingga para pengkhianat tersebut melangkah masuk ke dalam jebakan yang telah disiapkan, sehingga seluruh faksi pemberontak dapat ditangkap secara bersamaan tanpa menimbulkan kekacauan besar di ibu kota. Pada hari pertama bulan berikutnya, ketika kaisar tua sedang memimpin prosesi penyembahan yang hikmat di dalam kuil leluhur kekaisaran, Shen Moyu beserta pasukan pemberontak tiba-tiba menerobos masuk secara paksa. Dengan penuh keangkuhan, Shen Moyu berteriak bersumpah bahwa dirinya adalah sosok yang dipilih oleh takdir langit dan bertekad merebut kembali singgasana yang diakunya sebagai miliknya. Namun, belum sempat seruan kesombongannya menghilang, para jenderal setia beserta ratusan prajurit pengawal kekaisaran yang telah bersiaga di lokasi segera mengepung seluruh area kuil leluhur. Komandan pengawal tersenyum dingin dan menyatakan bahwa mereka telah lama menantikan kedatangan Shen Moyu. Kudeta konyol tersebut hancur berkeping-keping dalam hitungan detik, Shen Moyu ditaklukkan di tempat, dan teriakan kesombongannya seketika berubah menjadi keputusasaan yang sangat pahit. Pada saat yang bersamaan, selir kekaisaran di dalam istana menerima kabar bahwa rencana LT telah gagal total. Dalam keadaan panik dan hilang akal sehat, ia menarik sebilah pisau dan berniat menyerbu istana timur untuk bertarung mempertaruhkan nyawa menentang putra mahkota. Namun, sebelum sempat melangkah jauh, ia langsung ditangkap oleh para pengawal istana yang telah bersiaga penuh di depan gerbang utama. Selir kekaisaran berlutut di atas lantai batu yang dingin, menangis histeris dan meraung mengaku tidak bersalah, namun di hadapan bukti pemberontakan yang sangat nyata, tidak ada seorang pun yang sudi memberikan keprihatinan. Di tengah atmosfer istana yang dingin dan mencekam,
Shen Mohuai masih memberikan rasa penghormatan terakhir kepada sosok senior keluarga kekaisaran. Shen Mohuai tidak mempermalukannya secara terbuka di hadapan publik, melainkan menyerahkan secangkir racun agar ia dapat mengakhiri hidupnya sendiri secara tenang di dalam istana. Menghadapi rangkaian peristiwa pengkhianatan dan kekacauan berdarah yang dilakukan oleh anak-anak kandungnya sendiri, kondisi kesehatan kaisar tua seketika runtuh secara total. Usia yang sudah sangat senja ditambah guncangan emosional yang amat berat membuat kaisar jatuh sakit parah sekembalinya ke istana dan tidak mampu lagi memimpin persidangan negara. 3 hari kemudian, kaisar tua secara resmi mengeluarkan dekret pelimpahan kekuasaan. Shen Mohuai melangsungkan upacara penobatan yang sangat agung dan megah di Aula Harmoni Agung, secara resmi naik tahta sebagai kaisar baru dan mengubah nama era pemerintahan menjadi Yongxi. Pada hari deklarasi penobatan yang sakral tersebut, Suruan-Ruan mengenakan gaun istana permaisuri yang sangat indah dan berkilauan, berdiri anggun di samping Shen Mohuai untuk menerima sujud penghormatan dari seluruh pejabat kekaisaran dan rakyat jelata. Shen Mohuai berdiri dengan postur tubuh yang sangat tegap di sisinya, di mana kedua kakinya kini telah sembuh total dan mampu melangkah dengan sempurna tanpa ada sisa-sisa penderitaan masa lalu. Meringkas kembali perjalanan hidupnya, dari hari pernikahan yang penuh penghinaan, perselisihan di apotek Yixiantang, hingga malam-malam perjuangan yang dilalui bersama, Suruan-Ruan akhirnya memahami sebuah kebenaran hakiki. Takdir yang disebut sebagai Ekuot, keberuntungan membawa kejayaan bagi suami Ekuot, sejatinya bukanlah sesuatu yang diciptakan secara sepihak, melainkan buah dari pertemuan dua insan yang tepat yang saling setia dan memperjuangkan keadilan bersama.